Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kuwoh, yang kami hormati PJ Kepala Desa Pulau Belimbing 2, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, pengurus masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, anak-anak kami yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Malam ini kita sengaja meninggalkan rumah kita untuk datang ke rumah Allah. Yakin dan sadarilah suatu saat nanti rumah yang kita tinggalkan malam ini itulah rumah yang akan kita tinggalkan buat selama-lamanya. Sekali meninggalkan Pulau Belimbing 2 tidak akan pernah kembali lagi. Maka amboh belum pernah dapat hadis Nabi, uang yang telah meninggal dunia pulang balik ke rumah. Sempatlah pulang yang orang meninggal. Contoh apa meninggal? Lalu tahun ibu ko balaki bau. Tu pulang dulu apa ke rumah? Ada dua dapat sakit mati je sakit hati. Maka ambo dapat hadis Nabi bahwasanya yang meninggal itu akan pulang. Kemudian malam ko awak masih tinggal di dunia, suatu saat dunia beserta isinya akan kita tinggalkan. Kemana awak setelah kausan? Awak akan berangkat ke alam selanjutnya yang awak kenal dengan alam kubur. Lama kawak di situ sambil menunggu datangnya hari kiamat. Maka malam kau hadir kasih kau untuk membuatkan bekal, mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat, amin ya rabbal alamin. Ambo awali tausiah iko dengan membacakan pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan sembilang. Lebih cepat ceramah ini lebih bagus. Kita pun makan dulu bawa pulang. Atau ada nampak ini saudara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk apa hari kau diganti oleh Allah? Apa kau jawab di air menunggu matahari terbit, matahari terbenam? Di air itu. Tadi terbenam matahari, besok terbit matahari. Apa tujuan Allah mengganti hari dosa? Maka yang wah kenal tahun itu ada tahun Hijriah dan tahun Masehi. Dulu Bapak Ibu ambo yakin, dulu ketika pergantian tahun baru Masehi menunggu Januari, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut merayakannya di Pekanbaru. Ambo dulu ceramah masih kuliah pernah ikut. Menunggu Januari itu berkumpul uang di MTQ. Menunggu jam 00 dibunyikanlah mercon kembang Nabi. Datang dakwah para ustaz. Itu budaya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, sehingga tidak mau mewakili merayakan itu. Maka Bapak Ibu yang dulu
yang pernah ikut acara itu banyak. Orang tua dulu membayi nama anaknya justru nama anak sesuai dengan bulan lahir di tahun Masehi. Karena tak ada ilmu. Padahal Januari sampai Desember itu seluruh nama bulan itu nama dewa. Maka orang tua yang mungkin tak tentu tahun Islam, bulan Hijriah, lahir Januari, diberi nama anaknya Januar Rambo. Lahir Februari, Febrianti. Lahir Maret, Marsanda. Lahir Juli, Julia Perez. Apa itu baino? Karena orang tuanya tak tentu. Yang ayah emaknya yang tentu bulan Islam tahun Hijriah. Lahir anak di bulan Muharram, kini masih di Muharram. Diberi nama anaknya Muharram Riyadi, mantan Kapolres Kampar. Itu mantan Kapolres. Yang tentu tahun Islam diberi nama anaknya lahir di bulan Ramadan, Agus Ramadan, mantan dan rempokan bau uang Kampar kiri. Anu tentu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka iku awak sudah berpindah tahun. Dari ompek boleh ompek 5 ke tahun 1446 Hijriah. Untuk apa tahun kau berganti? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu. Demikian hari-hari kami gantikan. Untuk apa hari kau diganti? Untuk menengok siapa uang di Pulau Belimbing yang masih totok imannya kepada Allah. Dulunya beriman, tahun potangnya masih beriman, sekarang kafir. Ambo pernah menjadi ketua MUI Kecamatan Kampar. Sepengetahuan Ambo, sebenarnya Ambo malu. Lah ada uang Kampar yang berpindah agama tiga. Dulu Islam, kini kafir. Di Kecamatan Tambang, kata Ustaz Nursan, lah 23 orang yang juga berpindah agama. Dulu Islam, sekarang Kristen. Maka Allah ganti untuk menengok siapa uang kuo, siapa uang Pulau Belimbing yang masih totok iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat tahun kau berganti, bulan berubah, ada 3 jenis kelompok manusia. Pertama, kelompok manusia ketika tahun kau berganti menjadi manusia yang beruntung. Siapa yang uang beruntung dosa? Uang-uang yang tahun kini lebih taat daripada tahun potang. Maka asokkanlah diri masing-masing. Kalaulah ada perubahan, mana lebih taat, lebih rajin, lebih soleh, berarti awak orang beruntung. Jika ada masjid kau, kalau subuh hari bapa saksi kau Pak Imam, yang laki-laki ada 10 sah. Jadi kalau subuh tahun potang ompek boleh ompek 5, itu subuhnya 1 sab. Tahun kini menjadi 3 sab yang laki-laki, berarti masyarakat itu adalah disebut masyarakat yang beruntung. Ama-ama lebat tambah jamaah condongnya. Enggak. Ama koi enggak ikut lain. Oh lain. Jadi adakan perubahan. Jadi kalau ingin jadi beruntung, berubahlah, bertaubatlah, hijrahlah. Maka tahun itu awak tidak akan hijrah, awak tidak pindah, karena awak masih aman, solat masih aman, ke masjid masih aman. Nabi kan tak aman, disuruh pindah. Siang itu Nabi mendapat berita dari Jibril, hai Muhammad, tinggalkan Mekah. Siang itu Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasulullah, malam itu awak pindah ke Madinah hijrah. Apa jawaban Abu Bakar? Siap ya Rasulullah.
Ndak ada Abu Bakar bertanya, anak dan ya Rasul, bini dan, kambing dan, domba dan, tak pernah. Siap ya Rasulullah, berangkat. Kemana Nabi singgah dulu? Di Gua Sur. Bapak Ibu yang pernah pergi haji, pergi umroh, coba tanya besok dari dalam bus ke Ustaz pembimbing, yang mana yang Gua Sur tuh Ustaz? Tanya. Itu Jabal Nur yang cukup tinggi, di situ ada Gua Sur. Bila Nabi mendaki malam, karena Nabi malam lai meninggalkan Mekah, singgah dulu di Gua Sur. Tak pakai lampu, karena dulu tak ada lampu senter, ambo senter tak ada. Kalau pakai obor ketahuan. Mabuabulah Nabi manjid bersama Abu Bakar. Malam kini wang perlu belimbing iko bisa kenal Allah, itu berkat perjuangan Rasulullah dan Abu Bakar. Bapai di situ beberapa hari di situ, sapo mengantaukan makanan, yang mengantarkan makanan anak Abu Bakar namanya Asma yang sedang mengandung. Bayangkan Bapak Ibu, malam itu awak kenal Allah, bisa menikmati agama, menjalankan agama, itu berkat perjuangan Rasul, perjuangan sahabat, perjuangan Asma. Asma itu anak Abu Bakar, mengandung. Jadi Ustaz waktu mengandung tuh Asma lah yang mengantarkan makanan naik gunung Jabal Nur. Sedang mengandung. Di kalau ada ibu-ibu siko, lama inyong paling hebat, paling taat, paling banyak amal, tak sebanding dengan Asma. Ada orang yang ibu-ibu sedang mengandung bisa manjat Gunung Merapi. Sedang hamil 8 bulan manjat Gunung Merapi. Asma itu manjat gunung. Maka Allah tidak meminta awak pindah, kini tidak. Allah hanya meminta al-muhajir man hallahu anhu, man hajara man hallahu anhu. Orang yang hijrah itu kata Nabi, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka awak akan beruntung. Di kalau potang laki awak di rumah condeko handphone. Tengok ibu-ibu ada laki awak condeko handphone. Tahun kini lah mulai luwi. Itu tandanya lah mulai berubah. Ama-ama alai nampak laki awak condeko handphone rumah. Lah ya ada nunjuk-nunjuknya. Oh tak ada loh. Nya tak berlaki ke lah. Oh berarti jandul sudah yang mana? Maka berubah supaya awak jadi orang yang beruntung. Yang kedua, siapa kelompok manusia ketika tahun berganti, ada kelompok orang yang merugi, hidupnya merugi. Siapa yang merugi? Dalam Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafiyus illal ladzina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Maka supaya awak tidak merugi, siapa yang tidak merugi kata Allah? Illal ladzina amanu, yang tidak merugi orang beriman. Maka iman gak perlu dipupuk. Iman wak naik turun. Ibu-ibu mendapatkan berita di TV One, seorang istri membakar suami. Ada dapat berita? Tidak, dia tengok TV. Sudah dikobek loki ke si koe, adib ambil pertalip disiram dibakar. Dia apa Ustaz? Piti kuat. Mau apa-apa, elok-elok kan lolok malam, perhatikan pertalip dalam rumah. Ambo gini kan lolok ambo tengok. Hanya disiram jadi ibu-ibu. Maka ujian iman, kalau perempuan, ujian iman yang paling berat itu kekurangan piti. Cobalah tes. Biasa apa bayi bini apa balanjo mingguan ono matui. Isu apa bayi buatui, coba aponya. Lei golaknya. Apa kau ndak jodoh bini kan? Ndak dan tanya diam.
Aco dapur reaksi ibu-ibunya. Biasa ono matui kini baik lo kidua tui. Lai pai belanjonya. Begitulah perempuan tak bisa diuji dengan bini. Tapi kalau perempuan diuji dengan lelaki yang ganteng biasanya. Kalau ada wong jantan ganteng kan tibo kan nampak biasa ibu. Tak tahu apa. Tapi kalau kuang piti masalah. Maka ujian perempuan piti. Ujian lelaki kok indah lo piti lo. Banyak apa-apa ndak berpiti lo Pak, aman dia. Ndak ada kok ambil rokok kawan. Lukman cek luang dia. Tapi uang lelaki kau uang jantan yang berat ujiannya perempuan. Apa wae? Coba apa ambo tanya. Apa sedang motong otak lewat dalam somat doang tinu hancak. Bonti pak motong wa atau tahu aja. Kio-kio lah. Kia mama jak bonti ni. Bonti motong bayi molo kawan kok cu. Kia yang hancak timun ni. Begitulah lelaki kau tidak bisa diuji dengan wanita. Maka seorang tabi'in pernah berdoa kepada Allah, dek takutnya tidak selamat diuji dengan perempuan. Apa doanya habis tahajud? Wahai Allah, katanya, cabutlah hasratku kepada seluruh wanita di muka bumi Allah, kecuali kepada istriku ya Allah. Jadi supaya aman diuji dengan perempuan, itulah doanya habis tahajud. Cabutlah ya Allah hasratku kepada seluruh perempuan kecuali kepada istriku. Di kalau tabiin yang bernama Muhammad tuh kalau nengok wong tinu ancak pas contoh nengok dinjong tuh ya Pak. Enggak ada pengaruh. Doanya mustajab. Jadi itu doa bekok sudah sholat tahajud bekok malam apa-apa. Cabutlah ya Allah kecuali kepada istriku tercinta. Itulah ujian iman. Berat ujian iman. Kalau perempuan ujian yang berat kekurangan harta. Lelaki ujian paling berat itu wanita. Pokok ama-ama tuh kalau bisa menyambut laki itu jangan kelembong. Ujian berat laki-laki itu perempuan. Iko lo kiawak lebih lama nengok bini tetangga daripada bininya. Amaku bengkok malam sebelum tidur malam tolong pandang bini wak masing-masing. Kata Nabi, iza nazorka sarotka. Tanda bini waktu soleha, tanda bini waktu beriman. Kata Nabi, iza nazorka sarotka. Apabila kita memandangnya akan ada ketenangan dalam hati awak. Kau bekok malam suruhnya duduk di kursi, pandang wajah. Setelah dipandang 5 menit nampak hasilnya. Tonang tak atau konyang? Dua aja. Kondak tonang, konyang. Jadi itu tanda bini audo solehadu, pandang aja. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, siapa yang tidak merugi ketika tahun ke berubah? Awak tidak ingin jadi uang yang merugi? Wa amilus solihat, uang yang beramal soleh. Ustaz, kami ngolapone beramal soleh. Bilo gaji nemo Ustaz. Korban tiap tahun, wirid tiap minggu, solat subuh tiap hari, solat subuh. Kami leloyoh beramal soleh. Bilo gaji kan nemo gaji pertama. Bukti banyak uang lah loyo beribadah gini beramal soleh. Atau di mana mau ceramah di Kabupaten Kampar, uang yang menengok wirid pengajian atau mau cai topek basandau. Coba. Itu dek lamone siang tadi bokojo. Pindah lu ambo wongi loh. Jadi bila nemu amal soleh kami Ustaz, kami tak boleh beramal soleh. Zakat apa pada tahun Ustaz, abiti kami lah tapi pulang berzakat ketika nisab nahulnya sampai.
zakat, kurban, kamu soji 5 waktu sehari semalam, haji, umroh, baca Quran, solawat. Gaji pertama dari amal soleh wa menemo bilo malam pertama di alam kubur. Itulah gaji wa boleh nemo. Seorang guru ketika lah maju sebulan, babuni handphonenya. Alhamdulillah nan bu guru tadi hilang pone amak majau nak ni ke gaji je sertifikasi ko lu sebulan loyo dek maju anak murid hilang pone dek gara-gara gaji menimo. Jadi uang beramal soleh ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kamu soji ni ndak apa pun abon tio soji. Bila nemo gajinya malam pertama di alam kubur nemo lah gaji pertama. Hilang pone 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun beribadah. Hilang pone yang 80 tahun. Gara-gara menemu gaji pertama awak dengan beramal soleh. Maka kalau ingin copet menemu gaji pertama, syaratnya mati dulu. Lah siapnya soagi untuk mati. Ini gaji nemo soagi oh. Gaji pertama wa amilus soleh. Maka beramal soleh. Beramal soleh tidak mesti jopiti sesuai dengan kemampuan wak masing-masing. Yang ngajak suawo beramal soleh lah dengan menjadi muazzin di masjid itu. Hanya banyak juga. Lah ada orang ngajak so di kampung tu ndak lo muazzin lo. Kojonya mencemeh wang azan. Dinyusul kamu. Tengok wang azan di kabupaten Kampar kau ya, wang tua-tua je omok yang tak tahu. So ndak eno. Ikut tu kenal waktu masuk. Si kau ada jemaah. Kalau mulai tit, tentu yang tiba wawang yang so pendek. Wawang ngajak so ndak tiba tambah so datuk je le azannya. Mano mikrofon dicucuk dia tu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndak bisa solat. Dibuangnya lah so. Siapa nyo datuk azan? Ndak nahu wang liang. Nah berbunyi lah lama berbunyi ya betul lah. Anak muda gilo main kuat. Monggo yang ngancak so di Pulau Belimbing azan. Sebab setidaknya kalau wang azan di Pulau Belimbing kalau sonyo ancak pasti wang tertarik datang ke masjid. Coba bayar azan apa lu? Azan luar ni. Hayya 'alas shalah. Tertarik uang pai komai untuk sholat. Kalau orang tua yang azan, kadang-kadang takut buat ngomong sholat. Apalagi subuh. Nyong tua ndak ada seni lu je. Allah. Helikopter dulu. Ndak ni, datuk azan. Bagian ujung hilang. Apa ni jomot datuk apa yang sajid banyak. Dia ndak ada asadu Allah mati gak ada. Soalnya datuk lu ambil omok lah. Nyobeng, kalau dulu bawa azan. Jangan bengkok mau sajid. Malam gini kan amai wak go. Suagi lai kan amai condok ko subuhnya. Oh ndak no. Tu mana wang lo? Pernah mau di ceramah ramai jemaah, sound system mantap. Ambo tanya, soal gile sebanyak kok? Ndak usah. Bapak uang, bombe usah. Bombe pak. Yang bombe ke ya ndak jo sehat soang boleh. Imamnya lah paru-paru basah. Berarti go puasa murah. Amal soleh itu sesuai dengan kemampuan awak. Yang bisa juara yang punya sawit, tolong agama Allah. Kan bisa menolong agama Allah. Mungkin masih banyak pembangunan masjid belum selesai.
yang bisa menolong memikirkan dengan ilmunya. Nah, bagaimana pengurus biasa berpikir uang yang tak tiba bisa tiba. Ambo sampai belajar ke masjid dan go sampai ke Pontianak, belajar dengan Kiai Lukmanul Hakim seminggu. Di situ penuh jamaah setiap sholat pun. Ternyata di situ mereka masjid punya program mensejahterakan jamaah. Jadi pikirkan di situ tuh jamaah gue dipikirkan pengurus bagaimana jamaah kok sejahtera. Maka di situ masjid itu setiap 1 minggu sekali memberikan namanya pasar bahagia. Nah, jadi di situ namanya pasar bahagia. Jadi jamaah yang hadir sholat subuh dibaikanlah paket sembako. Mulai dari ayam, tempe, tahu, sayur itu mau baik. Ambil masing-masing. Itu nama pasar bahagia. Banyak yang datang Ustaz meledak datang. Maka cobalah sok pagi Pak Kades. Kan bodoh gini kok. Yang asli cik, yang PJJ. Nah, tes lagi. Yang datang sholat subuh dapat piti 50.000 soal. Kau ndak meledak sok pagi. Jadi mesti wak berpikir wa amilus sholihat, beramal soleh. Maka selagi wak masih hidup beramal soleh. Badurul akmal, segera kalian beramal. Ado masuk besok ndak tolong beramal. Ado masuk. Wa tawasaw bil haq, yang ketiga, siapa yang tidak merugi uang-uang yang Allah menasihati dengan kebenaran. Kini uang menasihati, nasihat menasihati banyak yang doang. Si A punya sawit, si B punya sawit. Malam hari sawit si A kok ditunggu, kok dijago. Sawit si B tidak. Datang ninja sawit. Apa kata si A? Hai ninja sawit. Hah, yo Pak. Sawit kami jangan diambil. Nah, tapi sawit apa tuh? Gaspol. Bayang. Kalau dulu uang malyong sawit, uang pemalyong pencuri itu musuh bersama. Ikola wa tawasaw bil haq. Narkoba musuh bersama. Coba gini, toga uang main apa? Misok narkoba, bos awak uang misok do. Apa jawaban beliau? Hai, uang misok narkoba. Pak anda ni jawab. Kau jawab apa lah duit ni? Hilang wa tawasaw bil haq. Anak tetangga jam 2 malam masih bercewek di bawah pohon mangga samping rumah. Datanglah ibu kau menegur. Hoi lalawi ai pulanglah. Kau ni seranglah ibu kau di amaknya tadi. Iri ibu nengok anak kami mah, anak kami kan uang bak panzah yang tibu. Apa yang hilang wa tawasaw bil haq. Aku awak merugi kalau ndak ada dakwah mengajak manusia kepada yang elok, melarang ke yang mungkar, maka awak termasuk orang merugi. Maka orang terbaik bukan manusia yang membangun masjid pribadi, enggak. Yang berangkat umroh sekali sebulan, enggak. Uang yang hebat, yang baik kata Nabi, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, melarang kepada yang munkar. Itu mak terbaik. Bukan one day one juice, enggak. Yang kompleks siapa yang tidak merugi? Wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang menasihati dengan sabar, uang-uang yang sabar. Maka hidup kok mesti sabar. Apa-apa mesti sabar dalam berkeluarga. Ibadah yang paling lama dari dunia kok bukan sholat. Sholat paling 10 menit. Haji paling 40 hari. Baca Quran tak lama. Yang paling lama itu adalah menikah. Itu ibadah paling lama. Maka mesti sabar. Bini wak kini kok itu bukan istri para sahabat Nabi. Bini awak kini kok bini akhir zaman. Mesti banyak sabar. Di kalau doa dapat bini gawat muncungnya wah. Tak berhenti bercakap dia tahu. Sabar je lah. Anggap dia nyoro diusah. Jangan dilawan Allah. Kata Nabi perempuan seperti gelas. Kalau dia lawan nyopocah je Pak. Maka kok ada bini apa cuma tu muncung kan. Lolo je nantinya. Sabar je. Anggap rodiusak. Pijan sobik kayaknya. Rodiusak kau aja. Anggap je.
Hanya banyak juga apa-apa kau yang azab dek bini kau, Pak. Takkan mungkin lo nunjuk tangan malam gini kan. Saking azabnya ada apa-apa kau tak bisa megang piti di dek bini kau. Bosoran sesodor, asal pulang angkat tangan, bangkit lo tangan. Nak mau liokok Lukman pakai proposal lo. Kepada yang terhormat istri tercinta, hal rokok sebungkus, bayar 10.000. Ada apa-apa yang tapi kayak gini. Jadi tahun ini kogo cobilah SK, Pak. SK pusat organisasi isti ikatan suami takut istri. Jangan toji lah organisasi dulu. Nah, sabar dia. Tapi insya Allah kalau ada apa-apa yang azab dari dunia kau dek bini Pak, sabar dia. Besok di hari kiamat mudah-mudahan tidak diazab lagi oleh Allah. Karena lah azab dari dunia. Apa nama malaikat? Jangan azab jelilah azab dulu dek bini kau. Nah, jadi sabar je lah. Ibu-ibu masih sabar. Loki awak kini kau bukan nabi, bukan sahabat nabi, bukan wali Allah. Loki awak kini adalah laki akhir zaman. Ibu masih sabar. Kok lambat pun pulang malam buka je lah pintu. Jam 1 baru kok pulang kan buka je pintu. Alhamdulillah lejo abang pulang. Malam su jam 2 pulang. Buka je pintu sabar. Kalau ada ibu menjawab lain, ambo bayi hadiah 1.000. Coba dong pertanyaan ambo. Kalau ibu-ibu punya suami pulang jam 2 malam, ibu buka pintu. Lah jam 2 malam pulang. Assalamualaikum. Ibu buka pintu, setelah ibu buka pintu, ada ndak ibu-ibu bertanya ke laki ibu, mau sak mio bang, ada ndak satu ibu? Ada yang bertanya jam 2 malam dulu, mau sak mio bang atau mie goreng? Lah ada bertanya. Lah ada bertanya ke laki, kalau yang pulang jam 2 malam. Nggak ada. Nggak jadi hilang satu ibu. Habis itu ditanya pula dek jamaah ke ambo, kalau bini ustaz ni, ambo lo ditanya. Alhamdulillah sama jinyo ambo. Contoh tulah payah menci istri soleha. Kalau dapet yang soleha tu maaf, jangankan jam 2 Pak, jam 4 pulang awak ye, pasti itu tonyo, bang makan mau. Mio buigo, mie goreng go, teh go, kopi go, itu tanda istri soleha. Kandak bos sudah awak dah. Buka pintunya, nutupnya bam bener. Datang ke pulau ese. Suagi celo tukang. No dapet awak. Tak masuk ambo. Coba pulang. Loki awak jam 2 malam tonyo tu. Mau sami ngui bang. Adoan ni. Ya Allah. Masukkanlah ke dalam surga Firdaus Loki dan yang pulang jam 2 malam ya Allah. Coba doa. Maka mesti banyak sabar. Apa dek sabar Ustaz? Sebab baca Quran wa alif lam mim 30 be pahala dah. Alif lam mim 30, alif lam mim 10 10 10. Kalau sabar pahalanya bi ghairi hisab, tidak terhingga. Kalau percaya kalkulator tidak bisa ditulis le saking banyaknya pahala sabar. Tapi jangan salah kajian pula bekok. Tadi suruh deh baca Quran nak sabar bila maaf, bukan itu maksudnya. Sabar orang pahala ngap, baca Quran sabar je. Dah itu maksud kalau. Maksudnya bosonya pahala sabar du bodak. Termasuk sabar ketika dengarkan ceramah. Kok lama pun ceramah sabar je lah. Kan makan juga bekok. Sabar. Jadi makmum mesti sabar supaya jadi orang yang beruntung. Kok kadang-kadang hari Jumat tu sebanyak-banyak orang batu. Kalau panjang lah ayat imam dua, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Apa naju? Yang batu ndak anak muda, uang latu loh.
Hanya bonjong dulu, kok panjang deh, kok gas semua, sejak nih soal. Sabarnya. Jadi awak seluruh mesti awak sabar. Jadi ayah, jadi amak, jadi anak mesti sabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka supaya tidak merugi mesti ada sabar. Yang ketiga, ketika tahun kau berubah, ada uang yang tidak beruntung, tidak merugi, termasuknya siapa? Uang cilaku. Siapa uang cilaku, Ustaz? Wailul lil mutaffifin. Uang cilaku itu orang yang curang. Apa kojonyo menakik gota, motong masuk awak, curang bulonya waktu mosakan gota, dimosok tanah dalam takung ni dah curang. Itu orang cilaku. Siapa lagi yang curang? Ketika pembagian daging kurban, itu banyak yang curang. Kau bau 10, temusu bosus 5 hilang. Soalnya nacu tu di mondok dalam Sarawak mondok. Siko ada tu musuh hilang. Hendak dia. Iko di Jopang hilang di siko. Tonyo nek bini apa nek pada kau kiacu tu musuh. Tu cilapor curang. Masa ndak berbagi me inyo mondok so. Acu sangwa itu pula sudah berhasil tunjang duduk tunjang nek beko cek bawa pulang. Fisiko nak jual dono. Itu uang celaka curang. Siapa yang curang? Ketika potong, Pak. Waktu caleg banyak yang curang. Banyak yang curang. Apa seluruh partai caleg dihubungi di acu? Pulau Meliliang awak duit lo 1 juta. Telepon lo sian. Awak duit lo 2 juta. Mau banyak nemo curi potong. Yang paling banyak nemo tim sukses. Dibayar deh caleg lu 2 tu bagi 1 ye. Pek 1 untung. Bawa baik ke bininya ke 1 ye. Alhamdulillah nam bininya. Rezeki anak soleh ni. Entah soleh dari mana ke struk ya caleg wah. Sebanyak-banyak uncil aku. Tapi yang siko ndak ada nemo biti caleg potong dia. Ada yang temonung, ada yang diam. Ada nemo apa tak? Sikon tak ada dalam masjid tak ada dia. Alhamdulillah dalam masjid. Di luar masjid. Aku cilaka curang. Yang kedua siapa yang curang? Yang siapa yang cilaka kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Uang curang itu uang yang kojo mencela uang gitu ay. Namanya humazah. Tiap kampung ada acu humazah kok. Apa beda humazah dengan lumazah Ustaz? Kalau humazah itu itu menandakan ceramah segera dihentikan. Kalau contoh itu bunyi kan, jangan lama jadi Ustaz. Masih aman nih mak. Abi tabayak sodon dah. Jadi yang uang yang cilako tu ketika tahun berubah humazah kok kojoinyo mencito uang gitu. Kepala desa ndak elok, RT RW ndak elok, imam masjid ndak elok, pengurus korban ndak elok. Pokok ndak ada elok uangnya. Itu kojo di kode-kode mencitokan uang bonjang. Kebaikan uang tak pernah nampak, yang nampak hanya keburukan uang. Itu namanya acuh humazah namanya. Di kampung wa ada acuh humazah. Omo selalu menciton uang. Coba tunjuk tangan yang acuh humazah. Atau ada je acuh humazah. Pokok ndak pernah sonang nengok uang. Imam si anu ndak ju sonang. Azan si anu ndak ju sonang. Ceramah si anu ndak ju sonang. Ancak uang ndak ju sonang. Buah uang di gogolan amako namanya humazah. Yang kado lumazah. Di lumazah go ndak mencito uang do, diam-diam je nyo tapi anggota badannya yang bergerak. Nya ndak cakap. Tibong lewat depan monyo dua.
uang go hidup payah dulu. Honda ya Honda lah tetangge Polo Honda doa. Aman tu anak gaya Sarini bulu kacamata hitam. Anak bak dia acuk tu. Ini kalau pakai ko doa lumazah nom, acuk lumazah. Nyo nak cakap tapi muncung panjang. Siko ada lumazah. Mane ndak tibo mangku. Yang ketiga siapa yang cilaka fawailul lil musallin, uang yang solatnya lalai. Tanda uang solat lalai apa Ustaz? Dalam solat bisa cai kunci onda hilang. Allah, mano so tadi? Ada api itu. Ini yo. Atung cilaka. Dalam solat bisa metong piti sawit. Allah, 1 2 3 ibu-ibu. Dapat piti. Bapak piti tadi ingat 2 juta nih, waktu sholat tadi kau nih. Bisa itu uang yang melalaikan sholat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau kau tahun kau mesti awak hijrah berubah. Supaya awak diberikan tempat hijrah yang luas. Jadi apa yang mesti awak berbagi awak tinggalkan? Tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka hijrah. Selain itu awak mesti hijrah. Hijrah dari yakin kepada makhluk berpindah yakin kepada Khalik. Selama awak yakin kepada makhluk, kepada Khalik enggak. Asal ada kini pembukaan lowongan kerja, mak dan masuk itu mak, jangan ikut lah nak. Enggak ada orang dalam dah nak. Seolah-olah enggak ada Allah kan menolong. Awak hanya berpikir dalam hati awak, kalau enggak ada orang dalam, enggak akan bisa lulus doh. Enggak. Allah tu masih ada. Maka hijrah dari yakin dari mal berpindah yakin kepada amal. Selama kau lampolonyo mal piti kini berpindah kepada amal. Maka uang yang tidak menggunakan amalnya, mal dijadikan amal, menyesal. Di Arab Saudi ada orang kayuh meninggal, bini tidak nahu, ayah mak lah meninggal, anak tidak nahu. Lah payah mau cek ahli waris. Haroto tinggal ono mati miliar. Bacalah keluarganya, dapatlah yang agak jauh. Apa nan Pak Hakim, Pak, yo. Lai tentu dapat yang meninggal kau siapa? Keluarga apa? Lai apa ndak dokek? Bukan kami ndak dokek nih. Dulu apa kau waktu duit asal kami undangnya ke rumah kami ndak timur. Padahal keluarga kami, kau tuh kami meminta. Oh gitu kata Pak Hakim. Baik. Kata Pak Hakim, haroto almarhumiko ona mati miliar. Ahli waris tinggi apa batigo lenya. Dapat 2 miliar soal. Kata Pak Hakim, bentuk kola Pak. Karena yang meninggal kau tidak pernah membangun masjid, tidak apa nak membuat masjid musola. Leo mu apa mambil 1 miliar soal bangunkan masjid untuk inyo. Apa 1 miliar, apa 1 miliar, apa 1 miliar. Katigo-tigonya doa mau ambil orang. Padahal nak piti wang doa. Jatah warisan dapetnya suwa di hakim. Mau pak nyumbang 9 soal. Masih bersisa 199 miliar soal. Doa mau. Si A apa lah pak? Baik 1 miliar. Doa mau dan ambil masjid untuk dia ni. Si B mau bayar hutang ni pak ni apa untuk inyo ni. Bayangkan. Maka jangan tunggu dulu ahli waris kan menyodokakan tu awak. Meninggal dunia awak, anak bini awak alun tentukan mengimpakkan orang untuk awak. Alun tu. Maka berpindah dari mal ke amal. Berpindahlah dari selama kau awak beramal bukan tujuannya karena Allah. Maka beramallah karena Allah. Kalau salah niat akibatnya fatal. Contoh dalam surat Hud ayat 5 boleh. Apa kata Allah? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dunia diberikan. Nuafi ilahim, kan kami berikan dunia dari niat amalnya. Dan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat 6 boleh. Mereka yang niat amalnya untuk dunia, dapat dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Jadi kalau ada uang, apa ni odok ke anaknya, nak bekok malam buat tahajud sesama. Kak Woang ikut tes P3K.
usolli sunatan tahajud lepe 3K. Allahu Akbar. Kok lulus anaknya P3K, besok amak kau di hari kiamat ndak dapat amal tahajud. Maka mesti luruskan niat. Pai komai dulu luruskan niat. Di Kampar, Kecamatan Kampar Utara, Kampar IT, ada masjid itu di sebuah desa tuh membeludak jamaah. Kamu tanya ke Pak Kades, kok banyak jamaah yang hadir Pak Kades? Iya Ustaz nih, dan hancam nih. Siapa ndak pai wirid dan pindahkan PKH ke yang lain. Meledak jamaah. Siko kan ndak baca ancam nih Pak Kades. Berarti tujuannya ke masjid bukan karena Allah. Termasuk solat duha. Aduh apa tu? Dia ndak bisa dan tidak solat duha ni. Apa betul Pak ni? Sebab dan buka toko tiap hari. Berarti niat duanya untuk toko, bukan untuk Allah. Mau keluruskan niat. Salah niat termasuk ustaz tu Pak. Kalau ada ustaz niat ceramah Jumat cakap nomor 1 niat itu amplop bukan karena dakwah illallah, ustaz tu yang paling banyak masuk neraka besok di hari kiamat. Hanya kadang-kadang maaf cakap ada ustaz pakai bandrol gini. Ustaz, bisa mana jauh itu biasa sekian dulu. Ustaz pula yang paling copet masuk neraka. Maka apapun ibadah niat ikhlas karena Allah. Puasa, infak, haji. Haji go wak pai haji karena Allah. Ada uang ketika pai haji itu supaya diimbau Pak Haji. Pulang dari haji, wirid pengajian uang di dusun tu diundang lah dari pemuda Pak tadi. Indah bi haji itu. Pane hompe undangan tadi. 35 juta bio beda punya. Batulis balik haji. Abau mau apa yang batin niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat. Nyok uang yang lurus niat atau tidak tuh nampak Pak. Kalau uang azan dia. Kalau biasanya azannya azan Mekah. Salam Mekah azan Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah seminggu gua ndak azan Mekah. Pendek je azan dia. Allahu Akbar. Tanya dia, apa masalah? Soalnya gaji nak nemo. Pengurus telah ambil bayi. Tutiu dibi azan pendek. Maka kalau siko muazin pakai gaji ke Pak Kades. Musul dalam ADD bisanya. Ju semangat azan kete. Jadi nampak. Kalau uang yang ikhlas tak ikhlas tu nampak. Kalau depan uangnya solat, depan uang banyak-banyak itu nampak membik khusuk. Ndak ju sudah. Lah 7 kali ndak ju sudah. Apa nampak Kades? Jam 6 tadi dulu ni, enggak sesudah. Kalau seseorang rumah sekali engkol, Allahu Akbar nya dia. Depan uang lah mu. Kalau depan uang sesama gua berdoa, lah mau berdoa. Lah mati di uang dulu lampu di goribnya berdoa aja nih. Duma dah berdoa sudah salat. Si doanya, Allahumma lakas jalan jalannya. Itu tidur konang-konang. Ibadah ogo murni karena Allah, indak dek gara-gara sesuatu. Termasuk boleh pesta anak, niatkan untuk sedekah lillahi ta'ala. Engkau ada orang boleh kok encai untung. Bi undangan banyak-banyak bang, yo banyak piti. Di bi si undangan. Sonan lai 2 tui zop. Amplop lu ada bertulis coba lagi nih. Ada yang Anda belum beruntung. Abi PT 75 juta, dapat PT 5 juta muatui. Langsung masuk awal boros panah. Di buang bulan. Kenapa? Niat boleh bukan karena Allah ingin CPT. Maka termasuk ibu-ibu apa-apa yang nampak dalam berkeluarga ikhlas atau tidak. Apa-apa suami yang ikhlas contoh apa-apa paling suka undang ayam. Itu paling hobi apa? Bawa bayang rumah piti 1 juta belanja seminggu. Awak lah ambil pulang anak, cucu, keluarga lama kan undang ayam.
tinggi tu awak lekua dalam kuali tu, toliunya. Kalau apa-apa yang ikhlas, inyo sonang alhamdulillah, layak bion nang ajambek de bini untuk anak bini dan. Kalau apa yang dah ikhlas nyobut ke ibu-ibu 1 juta dah me belanja kau tinggi tok nelen. Toliun ni itu tandanya ndak ikhlas. Nah, jadi contoh itu termasuk ibu-ibu yang ikhlas. Apa tanda ibu-ibu yang ikhlas? Kalau nyoba rumah tangga, amboh pernah menjumpai seorang ibu. Asal pulang loki dari kojo selalu menyiapkan air hangat kuku untuk membasuh kaki suaminya. Hadiah muatu ibu, ada? Ndak ada sih kok suami jo. Asu agi sodiokan ayu angik kuku. Nah, pulang loki wa, bang, hati ayu angik kuku. Tapi jangan ayu ngelogak kok. Atutin nambah bini yang ikhlas itu kepada suami. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.